Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menunaikan salat fardu zuhur di masjid yang kita cintai ini. Kemudian menjelang masuknya waktu iqamah, kita mendengarkan sejenak kajian-kajian ilmu, duduk di majelis ilmu yang insya Allah setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang saleh selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalat dan salam mengucapkan kepada junjungan alam Nabi Amin Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu, jamaah salat fardu zuhur Masjidul Iman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini, tema pembahasan kita yaitu mengenai 4 level tingkatan rezeki. Al-Imam Al-Allamah Syekh Asy'ari mengatakan bahwasanya rezeki itu terbagi menjadi 4 level tingkatan rezeki. Yang pertama, rezeki yang Allah karuniakan berupa harta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, rezeki berupa harta ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kesenangan hidup, ya, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, pangkat, kemuliaan, harta, kemewahan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Liman yasha. Ya. Namun istiqamah, ketaatan, iman, hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka mulianya harta itu apabila kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan berharga, bernilai istimewa harta itu ketika kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jelas dari beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskan ya, tentang dilipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan tidak boleh hasad kepada sesiapapun. Kita semuanya sudah maklum bahwasanya hasad itu adalah minal kabair, dosa-dosa besar. Tapi Rasulullah katakan illa fisnatan, kecuali kepada 2 orang ini. Hanya kepada 2 orang ini yang kita boleh hasad, dengki. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Siapa dia? Orang yang Allah karuniakan harta, kemudian hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun atahu Allahu mala. Seseorang yang Allah karuniakan harta, dia membelanjakannya siang dan malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iri dengannya. Ya. Kita hasad dengannya. Maka iri ataupun hasad seperti ini di dalam syariat kita
dibenarkan, ya, diberikan pahala. Kenapa? Tentunya iri dalam rangka berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya. Bagaimana kita bisa jadi seperti dia, pemurah, dermawan. Iri dalam rangka seperti itu, bukan iri ingin memusnahkan hartanya, melenyapkan hartanya, tidak, ya. Maka iri yang seperti ini diberi ganjaran, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemuliaan harta itu, ya. Sehingga dikatakan kita tidak boleh iri kepada sesiapapun kecuali iri kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah katakan rajulun atahullahu hikmah. Seseorang yang Allah karuniakan hikmah, yakni Al-Qur'an. Barangkali lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, kemudian kita iri, dengki dengannya, maka iri yang seperti ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Untuk menjadi pemotivasi bagi diri kita agar kita lebih cinta terhadap Al-Qur'an. Ya, bagaimana hafalan kita, bacaan kita, ya, lebih baik daripada dia. Dengki dalam rangka seperti itu. Maka dengki seperti ini, dua macam bentuk hasad ini dibenarkan di dalam Islam. Justru diberikan pahala, ya, kepada seseorang itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kemuliaan harta ketika kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Imam Asy'ari mengatakan, yakni rizki yang Allah karuniakan berupa kesehatan. Nah, di tingkatan rizki yang kedua, rizki yang Allah karuniakan berupa kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang kita ini, yang manusia ini selalu tertipu, terkecoh dengan dua nikmat itu. Nikmat apakah itu? Rasulullah katakan nikmatus shihah. Yang pertama nikmat kesehatan. Banyak orang yang Allah berikan kesehatan tetapi mereka tak dapat memanfaatkan kesehatan mereka itu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berfaedah pada dunia dan akhirat dia. Berapa banyak orang yang Allah berikan kesehatan kemudian mereka menyia-nyiakan kesehatan itu, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah katakan nikmat apa lagi yang manusia ini sering tertipu, yakni nikmatul faragh, nikmat luang waktu. Betapa banyak, ya, hari ini orang-orang yang Allah berikan peluang waktu, kesempatan, ya, kemudian dia menyia-nyiakan waktu. Tapi alhamdulillah Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kelapangan waktu. Hari ini kita dapat insya Allah sebentar lagi salat zuhur berjamaah, duduk bermajelis ilmu. Ini sesuatu yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang paling mulia, yang selayaknya kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tingkatan rizki yang ketiga, Imam Asy'ari mengatakan, yaitu rizki berupa anak saleh ataupun salihah. Rizki yang Allah karuniakan berupa anak yang saleh, salihah. Ini juga rizki, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena anak yang saleh, salihah ini akan menjadi omset besar bagi kita, dunia akhirat. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila meninggal seseorang itu terputus sekalian amal. Ya. Kecuali tiga, kata Rasulullah. Di situ Rasulullah sebutkan sedekah jariah, kemudian Rasulullah sebutkan apa lagi? Anak yang saleh. Kemudian Rasulullah sebutkan apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Di sini ada Rasulullah katakan anak yang saleh. Ya. Kenapa? Itu akan terus jariah, mengalir. Ya. Ketika kita meninggalkan dia, kita wafat dalam keadaan dia saleh, saleh, taat kepada Allah, pandai membaca Al-Quran, insya Allah setiap ketaatannya itu pahala yang dia dapatkan juga diberikan kepada orang tua. Maka dikatakan seorang anak yang kandung, ya, anak kandung ini Pak, kalau dia berbuat baik, ya, apapun sedekahnya, kurbannya, hajinya, umrohnya, bahkan salat lima waktunya,
dari amal-amal yang fardu hingga pada amal-amal yang sunnah, semua itu dia dapat pahala dan orang tuanya juga diberikan pahala yang sama. Kayaknya saya katakan ketika anak membacakan Yasin untuk orang tua, tahtim, tahlil, tahmid dan seumpamanya itu tidak perlu lagi ihda usawah. Tidak perlu ihda usawah. Ihda usawah itu artinya, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ini kepada almarhum almarhumah ayahanda ibunda. Itu tidak perlu lagi kalau anak kandung. Ya, dipastikan langsung sampai untuk orang tua. Allah transferkan langsung pahala-pahala kebaikan itu untuk orang tua. Ya, nah, kecuali orang lain, ya, yang tak ada hubungan darah, itu mesti ihda usawah. Maka ketika kita kenduri 3 hari, 7 hari itu, Allahumma ja'al sawaba ma qara'na wa ma talawna. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca ini dari tahlil, tahtim, tahmid, Yasin kepada almarhum almarhum. Ya, itu orang lain. Kalau anak kandung dahulu Yasin dia baca itu 2 huruf. 2 huruf itu 20 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Dia dapat 20 kebaikan, kemudian orang tuanya juga mendapatkan pahala yang sama, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang membaca itu. Nah, ini keutamaan anak yang saleh. Maka jangan tinggalkan anak-anak kita itu dalam keadaan buruk akhlaknya. Jangan kita wafat, ya, kita tinggalkan dia dalam keadaan buruk akhlaknya, buruk adabnya, tak pandai membaca Al-Quran, rugi. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat hadis yang derajatnya hasan ini, satu orang anak yang hafizah 30 juz itu, Bapak Ibu, kelak dia dapat memberikan syafaat kepada ahli keluarganya sebanyak 10 orang. Ahli keluarganya yang sudah diwajibkan masuk neraka, 10 orang dia dapat memberikan syafaat. Tentunya ayah ibunya yang dijamin. Ya, ini keutamaan anak yang salihah. Maka daripada itu Rasulullah katakan, ya, kalian adalah sebagai guru-guru, ustazah di rumah-rumah kalian. Anak-anak itu tergantung kepada kedua orang tuanya, kata Rasul. Ya, mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasara, tergantung kepada pendidikan daripada orang tua. Masya Allah, ya, ini suatu rezeki yang agung, rezeki yang luar biasa. Anak yang salihah. Insya Allah Allah karuniakan kepada kita semua keturunan, ya, yang menyejukkan hati. Ya. Insya Allah amal ibadah yang mereka lakukan apapun itu akan menjadi kesan-kesan kebaikan walaupun kita sudah di alam kubur. Nah, itu rezeki yang ketiga, rezeki berupa anak saleh. Kemudian rezeki yang keempat, Imam Asy'ari mengatakan, yakni rezeki yang Allah karuniakan berupa husnul khatimah. Husnul khatimah. Ini yang kita minta setiap kali kita berdoa selesai salat 5 waktu. Kita bermunajat memohon terus kepada Allah. Allahumma khtim alaina bihusnul khatimah. Allahumma khtim alaina bihusnul khatimah. Ya Allah, sudahilah kehidupan kami dengan kehidupan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan jangan kau sudahi kehidupan kami dengan kesudahan yang buruk. Itu yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga rezeki yang luar biasa, husnul khatimah ini. Ya. Maka dikatakan yang Allah lihat itu bukan sekarang sebenarnya, Bapak Ibu. Hari ini kita taat, rajin sholat 5 waktu, duduk di majelis ilmu, ya, rajin baca Quran, ya, mulai tahajud malam. Bukan sekarang yang menentukan. Kapan? Nanti di akhir hayat kita. Innamal a'malu bi khawatimiha. Nabi katakan sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, di penghujung hayatnya seperti apa. Ya. Boleh jadi hari ini kita, tapi nauzubillah, ya, kita bukan meminta sesuatu yang tidak apa itu. Ya, kita semua menginginkan husnul khatimah. Tapi ya, jangan kita merasa puas hati dengan amal ibadah yang kita lakukan sekarang. Ya. Kita bisa istiqamah salat 5 waktu, ya. Kita bisa istiqamah taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan puas hati, jangan bangga dulu, karena yang menentukan nanti di penghujung hayat kita. Nabi katakan, ada seseorang, kata Rasulullah, yang kelihatannya seperti ahli jannah, ahli surga. Dia taat, dia beramal saleh, terlihat seperti ahli surga, taat sekali orangnya. Kemudian Rasulullah katakan, tahu-tahu di penghujung hayatnya, dekat-dekat
sakaratul maut menjemputnya, kemudian berpaling hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sehari, 2 hari atau beberapa saat hendak meninggal dunia, berpaling hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit Bapak Ibu orang yang murtad jatuh kafir di waktu sakaratul maut. Maka Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Abdullah As-Samarqandi mengatakan dalam kitab Mustadul Arifin, yang paling banyak orang murtad itu nanti di waktu sakaratul maut. Ya, di situ godaan iblis itu luar biasa. Ya, dia berusaha sekuat tenaga. Bagaimana kita ini mati dalam keadaan kafir? Itu usaha terakhir dia. Ya, maka yang menjadi penentu itu nanti di akhir hayat kita. Rasulullah katakan saking taatnya orang itu, hampir sejengkal lagi mau masuk surga, kata Rasulullah. Tahu-tahu berubah hatinya, berpaling hatinya dari Allah, kemudian dia murtad, ya, jatuh kafir sebelum matinya, kemudian masuk neraka, jadi ahlun nar. Kemudian Rasulullah katakan ada orang-orang di antara kalian yang terlihat seperti ahlun nar, ahli neraka. Hari-hari buat maksiat, zina, mabuk, judi dan seumpamanya. Tahu-tahu beberapa hari, beberapa saat mau meninggal dunia, sakaratul maut menjemputnya, dia bertaubat kepada Allah. Dia meminta ampun kepada Allah. Allah terima taubatnya. Buat amal paling 1 hari, 2 hari. Rasulullah katakan hampir sejengkal lagi masuk neraka, kata Rasulullah. Tapi dia bertaubat, dia meminta ampun kepada Allah, Masya Allah, Allah terima taubatnya, ahlul jannah, jadi ahli surga. Maka jangan bangga dulu hari ini kita bisa taat kepada Allah, kita salih hari ini. Jangan merasa ujub, jangan merasa lebih baik dari yang lain. Nampak orang berzina kita lebih baik, nampak orang mabuk kita lebih baik, nampak orang tak salat kita lebih baik. Jangan dulu, ya. Nah, ini bukan penentunya. Nanti innamal a'malu bi khawatimih, di akhir-akhir hayat nanti, waktu sakaratul maut menjemput. Apakah kita masih istiqamah di jalan Allah? Apakah akidah kita masih lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kita lolos dari godaan iblis di waktu sakaratul maut? Nah, itulah 4 tingkatan rezeki itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa istiqamahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, senantiasa dapat membelanjakan harta kita di jalan Allah, ya, memaksimalkan luang waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, ya, jaga kesehatan kita, ya, kemudian jangan biarkan anak-anak kita itu, ya, kita tinggalkan mereka dalam keadaan buruk akhlaknya, buruk agamanya. Terlebih lagi kita pandai membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, tentunya kita selalu meminta kepada Allah agar kita dikaruniakan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita bahas pada siang hari ini menambah khazanah keilmuan agama kita, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, dapat pula kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum sempat bermajlis pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.